Meski sedang bermasalah, Yusuf Mansur berani buka kursus Riyadah 40 hari atau Camp Wakiyah. Kedua program itu hanya beda nama. Intinya sama, yakni cara mudah melunasi utang. Jika cara ini ampuh, mengapa Yusuf Mansur tak juga mau melunasi utang-utangnya? Atau mengapa tidak diterapkan secara nasional untuk melunasi utang negara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Munkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, Yusuf Mansur tidak pernah kapok, tidak pernah berhenti di dalam berkreasi, menggait cuan terhadap jemaahnya. Di antara yang dia lakukan adalah selalu mengiming-iming orang agar bisa melunasi utang-utang mereka. Caranya bagaimana? Ada berbagai cara, di antaranya adalah melakukan kursus Riyadah 40 hari. Ada juga yang dinamakan Waqiah. Ini merujuk kepada surah Al-Waqiah yang diyakini sebagai surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang bisa menarik rezeki. Dan ini yang selalu dia omongkan kemana-mana. Dan memang kursus-kursus ini tidak gratis, semuanya berbayar. Dan selalu ada testimoni dari peserta yang begitu menakjubkan. Belum selesai acara 40 hari sudah mampu melunasi utang-utangnya. Apakah itu benar? Wallahu a'lam. Karena sejauh ini apa yang diutarakan oleh Yusuf Mansur itu selalu dobos, kata orang Jawa. Jadi hanya omong besar tapi tidak ada faktanya. Kalau toh ada yang melakukan testimoni, itu pun orang-orangnya Yusuf Mansur sendiri. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Yusuf Mansur sendiri ketika mempunyai utang. Sebagaimana kita ketahui, Yusuf Mansur itu kaya raya, tapi faktanya utangnya banyak di sana sini, dan dia tidak kunjung melunasinya. Nah, bagaimana cara Yusuf Mansur menghadapi utang-utangnya ini? Yang pertama adalah dia selalu berjanji, tarsuk, entar besok. Begitu ketemu ditagih tarsuk. Atau kalau dia kepepet, maka dia akan memberi sekedar uang transport saja. Padahal utangnya juga jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran. Orang diberi hanya sekedar transport 500.000, 1 juta. Nah, setelah itu dia menghilang dalam arti menghindar ketika mau ditagih. Yang pertama tadi adalah tarsuk, entar besok. Yang kedua itu dia akan berjanji pekan depan atau bulan depan.
Habis itu dia menghilang lagi. Dan jurus ketiga adalah ketika dia ditagih, maka dia kabur entah kemana, tak jelas rimbanya. Yang keempat adalah ketika dia ditagih, maka Yusuf Mansur mengatakan bahwa saya tidak punya hutang. Kalau mau menuntut, tuntut saja ke pengadilan. Nah, 4 hal inilah yang selalu dia lakukan. Dan 4 hal ini yang dialami oleh pegawai Paytren, baik Paytren yang bayar-bayar maupun Paytren yang aset manajemen, yang dua-duanya sudah ambruk. Dan Paytren aset manajemen sendiri itu sudah dicabut izinnya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Karena apa? Ya karena ketidakjelasan. Yang pertama, tidak membayar karyawannya sejak 2019 sampai 2024 bulan Agustus ketika OJK mencabut izinnya. Baik Paytren bayar-bayar maupun Paytren aset manajemen sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Tetapi ingatlah bahwa karyawannya masih menuntut kepada Yusuf Mansur karena ada karyawan yang sampai 3 tahun tidak dibayar. Dan ketika pengadilan memutuskan Yusuf Mansur untuk membayar kepada karyawannya itu, dia akhirnya mau membayar tetapi dicicil. Ini kasus yang ada di Paytren bayar-bayar. Dicicil 6 bulan. Setelah cicilan pertama, bulan-bulan berikutnya tidak lagi dia cicil, hilang begitu saja. Ini terjadi tahun 2023 yang lalu. Yusuf Mansur memang membayar bulan pertama, tapi bulan kedua sampai ke-6 dia tidak mau bayar dan menghilang begitu saja. Dan inilah yang dilakukan Yusuf Mansur tadi. 4 cara menghindari membayar utang. Nah saudara, jika benar yang dilakukan Yusuf Mansur itu dengan cara riyadhah 40 hari maka semua utang lunas, maka ini sebenarnya ide bagus jika ditarik secara nasional. Ketika pemerintah saat ini punya utang ribuan triliun, cobalah Yusuf Mansur mengajukan diri untuk bisa pemerintah membayar utang dengan cara dia, dengan cara riyadhah 40 hari, dengan cara waqiah entah berapa puluh hari lagi. Jika benar resep dari Yusuf Mansur itu manjur, maka sebaiknya pemerintah memanggil Yusuf Mansur, lalu Yusuf Mansur melakukan apa yang dinamakan riyadhah 40 hari atau dengan nama lain, yang intinya adalah dengan acara itu
maka utang-utang pemerintah yang jumlahnya ribuan triliun itu bisa dibayar lunas. Nah, bagaimana? Apakah Yusuf Mansur berani melakukan itu? Wallahu alam. Saudara, jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.